Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Ya, pada siang hari ini ya kita bertemu lagi ya setelah pertemuan pertama kita kemarin di acara PLSJJ ya untuk pengenalan kompetensi kejuruan atau keahlian TKJ. Nah, hari ini ya atau siang hari ini kita ketemu di mata pelajaran pemrograman dasar ya. Bagaimana anak-anakku, kalian apa kabar ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar ya, dan tetap menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Jadi di mana kalian tetap berada di rumah ya, kemudian rajin cuci tangan baik sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, kemudian hindari tempat berkerumun atau istilahnya adalah social distancing ya. Nah, kemarin kita sudah ketemu ya, kalian sudah tahu siapa nama Bu Guru ya. Jadi nama Bu Guru Nur Isnaini ya, tapi untuk lebih jelasnya Bu Guru akan perkenalkan diri secara detail ya. Jadi nama Nur Isnaini, lahir di Purbalingga, kemudian tanggalnya yaitu ya 14 Februari 1983, tempat tinggal Bu Guru di Larangan RT 2 RW 6 Kecamatan Pengadikan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian untuk pendidikan ya, atau sekarang hobi dulu. Hobi ya, akhir-akhir ini Bu Guru sering membaca ya. Jadi membaca novel itu karena menurut Bu Guru membaca itu sangat mengasihkan ya. Jadi menambah pengetahuan menambah literasi juga. Nah, untuk pendidikan ya, jadi Bu Guru dari kecil itu kalau ya pertama ya sekolah di TK ya, TK-nya TK Aisyah, kemudian lanjut ke MI ya, di MI Muhammadiyah Larangan itu tahun 1989 sampai 1995. Kemudian setelah dari MI Bu Guru melanjutkan ke MTS Muhammadiyah 7 Purbalingga, yaitu dari tahun 1995 sampai 1998. Setelah itu dari MTS Bu Guru lanjutkan ke SMK ya, yaitu sekolah menengah kejuruan, sama seperti kalian. Tapi waktu itu belum ada jurusan TKJ. Mungkin kalau dulu sudah ada jurusan TKJ, Bu Guru masuk jurusan TKJ seperti kalian. Nah, dulu jurusannya adalah jurusan manajemen bisnis, yaitu tahun 1998 sampai Bu Guru lulus itu tahun 2001. Nah, setelah dari SMK Bu Guru melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu ke STIMIK Amikom Yogyakarta. Masuk tahun 2001, selesai tahun 2005, yaitu untuk jurusan sistem informasi. Dan selanjutnya Bu Guru sudah berkeluarga ya, sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak, dan suaminya jelas 1 orang ya. Nah, demikian perkenalan dari Bu Guru ya. Selanjutnya Bu Guru lanjutkan ke materi. Jadi kita ketemu di materi pemrograman dasar. Nah, kita akan bekerja sama ya, kita akan belajar bersama selama 1 tahun ke depan ya, selama 1 tahun ajaran ya. Jadi Bu Guru mohon kerjasamanya dengan kalian ya, sehingga pembelajaran pada tahun ajaran ini berjalan dengan lancar sampai nanti akhir tahun pelajaran kalian kenaikan kelas ya. Nah, untuk pemrograman dasar itu kompetensi dasar di semester 1 ada 7 kompetensi ya. Kalian bisa lihat di layar. Di situ ada yang 3.1 yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer. Kemudian berikutnya adalah melakukan instalasi, memahami bahasa pemrograman, kemudian menerapkan alur pemrograman, kemudian menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator dan ekspresi. Dan selanjutnya adalah menerapkan operasi aritmatika dan logika. Yang berikutnya menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir di semester 1 ya, menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Jadi ada 7 kompetensi dasar yang nanti akan disampaikan di semester 1. Kemudian berikutnya untuk semester 2 ada 7 juga ya, ada 7 kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah atau yang 3.8 ya, menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Kemudian menerapkan penggunaan fungsi, menerapkan pembuatan antarmuka atau user interface pada aplikasi, menerapkan berbagai struktur kontrol dalam aplikasi antarmuka ya, kemudian menganalisis pembuatan aplikasi sederhana berbasis antarmuka.
Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi debugging aplikasi sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi paket installer aplikasi sederhana. Jadi ada 7 kompetensi dasar yang nanti disampaikan di semester 2 ya. Nah, sekarang pada pertemuan pertama hari ini Bu Guru akan membahas yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita belajar tentang algoritma pemrograman ya. Jadi untuk kompetensi pengetahuannya adalah menerapkan alur logika pemrograman, dan kompetensi keterampilannya membuat alur logika pemrograman komputer. Jadi nanti diharapkan kalian itu dapat mengetahui ya bagaimana apa sih itu algoritma, kemudian alurnya bagaimana ya. Setelah itu kalian dapat membuat algoritma ya, baik itu nanti algoritma dalam kehidupan sehari-hari maupun algoritma dalam pemrograman itu ya. Nah, tadi kalian bangun pagi ya, apa yang kalian pertama lakukan? Nah, mesti kalian punya susunan ya, susunan acara ya yang kalian lakukan dari kalian pertama bangun. Mungkin dari kalian bangun ya, kemudian mengucapkan doa bangun tidur, kemudian setelah itu beranjak ke kamar mandi ya untuk ambil wudhu lah, setelah itu adalah sholat. Nah, sebenarnya yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah algoritma, yaitu algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biar lebih jelasnya, nanti kalian simak ya, Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan video berikut. Baiklah, setelah kalian perhatikan ya, tadi itu adalah video bagaimana cara memasak mie instan ya, tuh untuk jenis mie goreng. Yang pertama dari kalian merebus air, kemudian memasukkan mie ke dalam panci ya yang airnya sudah mendidih. Setelah mie matang, kemudian disaring, kemudian masukkan bumbu ya ke piring, baru mie-nya dimasukkan. Nah, setelah itu mie siap disajikan. Nah, itu adalah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian tahu ya, jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sebenarnya itu adalah sebuah algoritma. Seperti kalian mengirimkan pesan lewat WA ke teman kalian, itu juga algoritma. Kemudian ketika kalian mendownload aplikasi di Play Store, itu juga algoritma. Nah, sekarang kalian sudah tahu kesimpulannya ya, algoritma itu apa ya. Jadi algoritma kalau menurut Donald E. Carnot yaitu kumpulan aturan sehingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Kemudian menurut Thomas H. Corman yaitu algoritma adalah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input, kemudian diproses sebagai output ya, sehingga algoritma merupakan urutan langkah komputasi mengubah input menjadi output. Nah, kesimpulannya algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah ya penyelesaian suatu masalah yang disusun secara logis dan sistematis dengan tujuan ya untuk menjadi solusi yang paling efektif dari suatu masalah tersebut. Sorry, itu adalah suatu ya, kurang T. Nah, jadi
disusun urutan langkah-langkah yang disusun secara logis itu masuk akal ya, bisa diterima kebenarannya baik itu benar maupun salah. Kemudian sistematis, kalau sistematis berarti urut dari awal sampai akhir ya, itu urut ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang paling efektif itu adalah algoritma. Ya, jadi kalau tadi algoritma memasak mie ayam tadi ya kan urut dari pertama merebus air, memasukkan mie ke dalam air yang sudah ke dalam panci yang sudah ada airnya yang sudah mendidih ya, kemudian sampai berikutnya adalah meniriskan mie ya, kemudian menuangkan bumbu mie ke dalam piring ya, setelah itu mie nya dimasukkan dituangkan ke piring, baru setelah itu bisa disajikan. Itu adalah urut ya itu. Kemudian sekarang masuk ke komponen algoritma. Apa sih yang menjadi komponen algoritma tuh? Nah, komponen algoritma itu ada 3. Yang pertama adalah komponen input ya, atau masukan ya. Nah, komponen masukan itu apa? Yaitu yang input atau masukan yang dimasukkan oleh user ya. Kalau contohnya tadi inputnya adalah ya airnya dan mie-nya. Kemudian komponen proses atau processing ya. Jadi pengolahannya, prosesnya. Ya, proses pemasakannya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah komponen keluaran atau output atau hasilnya. Nah, hasilnya apa? Ya tadi mie goreng yang siap disajikan, itu adalah itu ya. Jadi komponennya 3, komponen masukan atau input, komponen proses atau processing atau pengolahan, kemudian komponen keluaran atau output. Nah, berikutnya itu ada struktur algoritma. Struktur algoritma itu ada 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian deklarasi, dan bagian algoritma sendiri. Contohnya pada bagian kepala ya. Jadi bagian kepala itu ini disebut juga dengan judul ya. Contohnya nih, algoritma bilangan ganjil. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan bilangan ganjil. Ini adalah bagian kepala. Nah, kemudian bagian deklarasi itu adalah bahan. Kita mendeklarasikan bahan ya. Bahan-bahannya apa saja. Di sini contohnya deklarasi teks (2) string. Nah, di sini teks itu adalah nama variabel atau peubah. Nah, kemudian string adalah tipe data. Nah, untuk variabel itu nilainya berubah-ubah. Variabel namanya ya mengikuti ketika kita akan membuat program apa, yaitu disesuaikan. Tidak harus teks, tapi bisa juga A, B, C, D ya. Variabel seperti kalian belajar matematika, ada variabel X, variabel Y ya, kemudian variabel Z ya, atau mungkin A, B ya gitu ya. Kemudian string adalah tipe data. Nah, tipe data itu adalah jenis data ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian tipe data itu ya, di bagian tipe data. Jadi tipe data itu jenisnya banyak sekali. Ada string untuk yang tipe datanya adalah tulisan atau teks. Kemudian ada numerik ketika datanya adalah angka. Kemudian ada lagi boolean ketika datanya adalah pilihan true atau false, atau yes atau no. Kemudian ada lagi tipe data integer ketika data yang dimasukkan adalah berupa bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu yang yang ketika dibagi 2 itu tidak mempunyai sisa. Nah, ada tipe data real itu ketika dibagi 2 biasanya menghasilkan 0, ya ada. Nah, itu adalah tipe data, dan tadi adalah variabel. Kemudian pada bagian terakhir itu adalah bagian algoritma. Nah, algoritmanya apa tadi? Di judulnya adalah algoritma bilangan ganjil. Nah, di sini adalah menyebutkan algoritma X nilainya adalah 100. Kemudian write X. Nah, itu ya contohnya. Kemudian secara detailnya strukturnya seperti ini ya. Algoritma bilangan ganjil, algoritma yang digunakan untuk menentukan bilangan ganjil. Deklarasinya teks (2) string ya. Ini adalah deklarasi variabelnya. Kemudian algoritmanya adalah X diberi nilai 100, kemudian write X. Ini adalah untuk outputnya. Jadi nilai X-nya adalah nanti 100, padahal 100 itu adalah bukan bilangan ganjil ya, bilangan genap ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai sini ya paham ya. Jadi nanti kalian membuat algoritma apa yang sering kalian lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu ada algoritmanya. Nah, sampai sini ya. Nanti kalian kerjakan tugas pemrograman dasar ya. Yang di situ kalian disuruh membuat algoritma memasak nasi dengan menggunakan rice cooker ya. Kalau kalian tidak tahu ya tanya ke ibu kalian, langkahnya sih gimana membuat atau memasak nasi dengan menggunakan rice cooker. Kemudian yang kedua adalah
buatlah algoritma mengirim pesan via WA ya. Jadi ketika kalian mengirim pesan itu ada algoritmanya ya. Yang ketiga ini adalah buatlah struktur algoritma untuk menuliskan nama kalian masing-masing dengan menggunakan variabel nama, yaitu variabelnya adalah nama dan tipe datanya adalah string. Nah, silahkan nanti tugas kalian ya, kalian catat di buku ya, kemudian difoto dan diupload di link form yang ada di bawah. Mungkin kalau link formnya ini ganti, nanti kalian link formnya adalah link form tugas yang Bu Guru sertakan dengan dengan materi ya. Nah, untuk presensi silahkan kalian isikan di form absensi ya. Jangan lupa hari ini kalian harus absen ya. Kalau nggak absen kemudian tidak mengerjakan tugas, berarti Bu Guru anggap kalian itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran PJJ hari ini ya. Jadi ya Bu Guru alpa ya. Nah, sampai sini ya, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Pokoknya kalian persiapkan diri untuk mungkin materi berikutnya, atau mungkin sudah selesai ya. Bu Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.